kita menuntut ilmu dalam suatu majelis ilmu itu sangatlah banyak goda. Kalau sudah beranjak dewasa akan terbiasa. Irfa'u sautukum, angkat suara kalian. Kenapa disorongkan suara kalian? Supaya bisa pepatah di dalam mahfuzat disebutkan man jadda wajada. Apa arti man jadda wajada? Siapa yang tahu? Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka beruntunglah ia atau dapatlah ingin bisa mengaji. Dari awal kalian belajar mengaji tak pandai mengaji, akhirnya kalian pandai mengaji. Qabil kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin summa la tarawunna summa la tus'alunna yawma idzin. Di dalam suatu hadis disebutkan muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anakmu tersebut agar melaksanakan melaksanakan apa? Dari umur kecil sudah diajarkan muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anakmu tersebut agar melaksanakan salat wa hum abna syabi'i sinin, ketika mereka beranjak usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna asyri sinin, dan pukullah mereka apabila mereka telah beranjak usia 10 tahun. Wa fil madaji'i, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ketika masih kecil seperti kalian lah harus diajarkan yang namanya sholat. Di umur berapa? Diajarkan sholat dulu. Umur kan? 7 tahun. Ketika naik dekat 7 tahun, di umur 10 tahun diperintahkan untuk bukan dipukul cetak-cetak, tapi diberi nasihat dengan cara yang baik. Sholat. Karena kenapa? Ketika kita di alam kubur, yang ditanya pertama kali itu Oke. Yang pertama kali itu wa aqimus shalah wa atuz zakat. Oke, oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat. Diperintahkan dari kecil aja sudah dianjurkan untuk belajar sholat. Ketika kalian sudah dewasa, sudah beranjak SMP, sudah bisa mempraktekkan yang namanya itu sholat. Sekarang nih masih SD, ada ke yang lain SMP? Akan. Nanti kalau pas SMP naik pula tingkatannya. Ketika masih SD, belajarlah kalian yang namanya itu sholat. Coba di sini siapa yang ngajinya sudah Al-Quran? Al-Quran. Yang masih Iqra? Berarti masih banyak Iqra. Ketika kalian masih Iqra, dengar, masih Iqra, jangan sampai sering tidak ngaji. Seberat apapun ketika kalian melangkah ke dalam majelis ilmu, seberat apapun ketika kalian melangkah ke majelis ilmu, tetap ngaji. Ketika kita menuntut ilmu dalam suatu majelis ilmu itu sangatlah banyak godaan. Ketika kalian dari kecil, dengar, dari kecil ini kalian sudah diajarkan tentang belajar hukum-hukum agama, tentang belajar
yaitu ketika kalian sudah beranjak dewasa akan terbiasa. Biasa aku dulu pas ketika di pondok seperti ini, seperti Mika ini, pakai sarung ini kendapan. Ketika pakai sarung, ketika mau ruku, Allah Akbar, sarungnya kedor. Di belakangnya ada santri pun, sambil santri putri perempuan. Dilihat perempuan, apa kena malu? Pas ketika duduk, angkat lagi, pasang lagi terdekat. Namun kita mau bela. Ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam menyebut itu, baru ketika itu aku mau keluar surau, dipanggil oleh kakak kelas, jangan keluar masjid lu ikut zikir bersama. Dan akhirnya zikir setelah ba'da sholat, zikir wirid ba'da sholat tak pernah aku hafal, tetapi hanya mendengarkan kata imam. Oleh karena itu ketika misalnya ada imam nih, kita jangan malas-malas angkat suara ketika dalam keadaan wirid. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan malas angkat suara ketika di pondok dulu. Irfa'u sautukum, angkat suara kalian. Kenapa disorongkan suara kalian? Supaya bisa contoh kalian syair-syair kalamun itu tidak mapal ke? Mapal apa enggak coba? Mapal apa hanya mengikuti, hanya mendengar? Mendengar kan? Justru itu kalian hafal kan? Kalian hafal ayat-ayat Al-Quran apapun sebagainya, hanya mendengar, hanya mengikuti apa yang diikut. Apa kata guru dalam bahasa Arabnya? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada guru. Seperti itu namanya kita belajar. Sama aku ajak dulu, tak ada namanya menghafal, mengikut, mendengar apa yang telah kita coba kita baca dulu kalamun. Kalamun qadimun itu kalian artinya hafal. Kalian hafal itu karena menghafal atau mendengar atau mengikuti? Mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Kan mudah, benar tak? Belajar itu tidak sulit. Yang sulit itu menahan hawa nafsu untuk melangkah belajar ke majelis ilmu. Benar tak? Di dalam pepatah, di dalam mahfuzat disebutkan man jadda wajada. Apa arti man jadda wajada? Siapa yang tahu? Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka beruntunglah dia atau dapatlah. Nah, contohnya nih,
kalian ini bersungguh-sungguh ingin bisa mengaji, dari awal kalian belajar mengaji tak pandai mengaji, akhirnya kalian pandai mengaji. Kalian tak pandai namanya sholat, akhirnya kalian pandai sholat. Karena apa? Karena dalam konteksnya yaitu sami'na wa ata'na. Apa artinya? Siapa yang tahu? Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada siapa? Guru. Oleh karena itu ilmu harus dijaga dengan perilaku dan akhlak yang baik. Gimana contohnya perilaku dan akhlak yang baik kepada seorang guru? Yang tahu kita kan coba siapa? Dasya. Siapa? Menghormati guru. Menghormati guru. Siapa lagi yang tahu? Sopan santun lagi. Selalu mendengarkan guru. Siapa lagi yang tahu? Nanda? Tidak boleh bermain saat menjelaskan. Itu namanya disebut dengan akhlakul yang baik. Oke, lanjut dengan bacaan Khatimul Quran. Allahumma arhamna Khatimul Quran. Apa? Karena apa? Karena mendengar dan mengikuti. Baru disebut inilah contoh akhlak yang kurang baik. Kenapa disebut akhlak yang kurang baik kepada guru? Karena tidak mendengar. Daus. Nah, nanti ditanya. Ini yang aku sampaikan ini pertanyaan mau pulang. Salah satunya. Yang tidak mendengar tidak dalam suatu konteks ilmu dan akhlak yang baik, kita harus mempunyai sifat rendah hati. Disebut dengan sifat tawadu, artinya rendah hati. Kalaupun kita sudah pandai dalam memahami suatu apapun, jangan kita merasa kita lebih pandai dibandingkan orang lain. Tetapi di situ kita merupakan, di situ kita harus menerapkan sifat yang namanya rendah hati. Serendah-rendahnya kita di hadapan apalagi kepada orang yang lebih tua daripada kita. Yang pertama tadi apa dari konteksnya? Yang kedua apa tadi? Akhlak. Yang ketiga Siapa yang bisa menjelaskan ketiga ini? Apa itu ilmu yang aku sampaikan tadi? Apa itu akhlak dan apa itu tawadu? Tiga ini konteks kita di dalam mengaji. Ilmu, akhlak, tawadu. Loh, contoh kita apa? Dalam mengaji apa? Ilmu, akhlak. Ada berapa moto kita yang dalam di sini kita mengaji? Ada berapa? Sebutkan yang pertama apa?
tadi? Bapak aku Pak. Ambil. Rendah hati. Rendah, ha? Oh, enak kan kalau orang dengar kan? Paham. Tidak. Nah, nih, tak dengar, tak paham. Tak paham. Moto kita di dalam mengaji ada 3. Yang pertama ilmu, akhlak, tawad. Ada berapa tadi Alfan moto kita? 3. Sebutkan kita. Moto kita tadi. Yang kedua. Terus. Hah? Akhlak. Tawadu. Apa arti tawadu itu? Apa arti akhlak itu? Sopan. Apa arti ilmu itu? Ilmu, tak tahu arti ilmu. Ini bisa juga sesuatu yang kita pelajari ilmu. Ini sekarang ini kita lagi namanya tolabul lagi menuntut ilmu dalam bidang apa ini namanya? Atau disebut dengan majelis ilmu. Kenapa kita mempelajari ilmu? Dari awalnya kita tak tahu namanya itu sehingga diajarkan oleh mursyid sehingga kita menjadi tahu. Itu namanya kita ngaji. NGAJI artinya ngaji. Itu namanya ngaji. Pertanyaannya nanti kalau kalian tak paham sebut solat sebelum kita solat harus mengambil air. Solat itu benar. Solat itu apakah solat itu ditentukan tempatnya atau tidak? Yang akan ditentukan sebut ditentukan. Yang tidak Nah, jadi sholat itu di mana saja boleh, yang penting tidak di tempat yang kotor. Kita sholat di hutan boleh, di laut boleh, di udara pun boleh, dalam keadaan musafir atau perjalanan. Ketika kita dalam keadaan musafir, di sebagian sana orang sudah melaksanakan azan, di situ kita menggunakan namanya metode apa namanya metodenya? Kau mendengar ketika orang sebelah sana sudah menggunakan azan, ketika itu dalam kita dalam keadaan musafir perjalanan, kita mengadakan namanya qodok sholat. Ada namanya qodok takdim dan ada namanya qodok qasar. Oleh karena itu pentingnya kita namanya belajar ilmu agama. Dari awal kita belajar namanya syariat, lanjut lagi namanya tarikat, lanjut lagi kata namanya hakikat, lanjut lagi namanya makrifat. Ketika orang sudah ke makrifat, berarti telah menyatu dan dekat dengan Tuhannya. Sekarang yang kita pelajari apa? Namanya syariat. Ini kita mengenal yang namanya rukun iman, rukun Islam, salat, bayar zakat, naik haji bila mampu, puasa dan seterusnya. Itu yang disebut dengan syariat. Kalau tarikat artinya tarikun, yang artinya jalan untuk irsyadul ibad, menuju jalan yang benar dan mendapatkan ridho dari Allah. Seperti itu kita belajar. Sekarang kita namanya masih belajar syariat awal permulaan. Ketika kalian nanti kalau sudah beranjak dewasa, pasti kalian akan nanti
belajar yang namanya tarikat. Tarikat ini sudah tentu masuk ke dalam qalbun salim, yang itu hati yang suci dan hati yang bersih. Pertanyaannya, kita tutup dengan liqam satun. Yuk sama-sama yuk. Liqam satun Ya Allah, biham, ya Allah, biham, ya Allah, biham, ya Allah, biham, ya Allah. Dengan salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah, ya Rasul salam alaika ya Habibullah, ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsun anta badrun anta anta insiru wa ghanim anta misbahus sudur. Yuk, sallallahu
du'a'u kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Natatim bilhamdalillah. Syukran minillah hada wa bila khitabi walidayah wa amunikum ma'ana jawdalimikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.